Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Alfikar Tutorial. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang cara untuk membuat undangan walimatul arsy ataupun syukuran pernikahan ya teman-teman. Oke, kita buka dulu Word di masing-masing laptop ataupun PC teman-teman ya. Oke, setelah dibuka tampilannya menjadi seperti ini, kita pergi ke layout ya teman-teman. Kita ubah dulu nih size-nya ataupun enggak, bukan size tapi orientation dulu menjadi portrait. Tadi kan landscape nih. Jadi seperti ini. Kemudian kita ubah size-nya menjadi F4 seperti ini. Kita klik F4 ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita pergi ke ke Google ataupun media browsing yang lainnya ya teman-teman untuk mencari bahan-bahan untuk nanti kita bubuhkan di undangan tersebut ya, seperti bingkai gitu ya. Nah, itu gunanya untuk mempercantik tampilan di undangan tersebut. Ini kita ketikkan ya, kita pakainya Google Chrome aja, batik undangan di sini ya sebagai contoh untuk referensi teman-teman semua. Nah, setelah di enter ini banyak sekali ya teman-teman setelah kita browsing. Nah, ini terserah teman-teman ya mau pakai desain yang mana. Ini kita scroll-scroll ya teman-teman. Nah, ini ketika sedang scroll saya menemukan satu desain nih yang sekiranya menurut saya tuh menarik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita buka gambarnya, kemudian kita klik kanan di sini. Kemudian kita klik kanan, terus save image. Kemudian akan tampil seperti ini. Nanti tinggal diklik terserah dengan teman-teman nama file itu apa. Sini saya mengetik dengan undangan 1, UND1. Kita oke. Setelah itu, teman-teman kita cari lagi nih desain yang mana yang akan kita pilih, yang akan kita download di sini ya. Nah, di sini saya memilih desain yang seperti ini. Kemudian kita klik, terus klik kanan lagi seperti tadi ya. Kemudian save image. Nah, ini saya akan beri nama UND2 untuk membedakan ya. Tadi kan UND1, sekarang UND2. Nah, seperti itu. Oke, setelah semuanya di-download nih desainnya, bahan-bahannya, kita tab nih, new tab baru untuk remove background tadi. Hasil dari hal yang udah kita download. Nah, kita klik remove background, kita klik bagian paling atas ini. Kemudian setelah itu kita upload image ya teman-teman. Gambar yang mana yang tadi kita sudah download itu kita akan di remove backgroundnya. Nah, kita pilih nih, kita upload image ya. Tadi kan UND1, kita klik open. Kemudian kita tunggu dulu ya, agar nanti secara otomatis tuh remove backgroundnya akan ter-remove gitu ya. Nah, ini kita akan melihat nih sebentar lagi hasilnya akan keluar ya teman-teman. Hasil dari remove background. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu nih kan hilang tuh backgroundnya. Kemudian kita download. Nah itu muncul di pojok kanan atas ya tadi ya teman-teman setelah download. Nah, setelah itu teman-teman semua, kita lanjut untuk download UND yang 2 ini. Nah, ini kita klik open seperti tadi ya sama teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke. Kita tunggu dulu teman-teman. Ini prosesnya nggak terlalu lama sih, cuma ya kita harus menunggu. Oke ya, kita menunggu dulu. Menunggu di remove background. Nah, ini pastikan ya teman-teman, oh ya ini datanya belum saya nyalakan ini. Nah, jadi harus dipastikan dulu datanya menyala terhubung ke internet. Nah, kalau kasus seperti ini nih, lihat nih, saya lupa untuk menyalakan data. Oke, pastikan dulu ya teman-teman untuk terhubung ke dalam internetnya. Sebentar ya, ini merupakan kesalahan teknis dari saya pribadi. Oke, ini kita hubungkan dulu ya. Ini kita reload tuh sama saja waktu itu, sama saja ini tidak bisa terbuka remove backgroundnya. Nah, itu sudah terhubung lagi, kita bisa lanjut ya artinya ya. Sudah terhubung lagi internetnya, kemudian kita tunggu nih hasil dari remove background. Ini
Ini berarti tadi tidak terproses secara maksimal ya teman-teman. Kita ulangi lagi di UND 2. Teman-teman langsung bisa mengikuti ya langkah-langkah ini. Setelah itu, nah ini sudah muncul nih UND 2. Ini sedang di remove ya teman-teman. Sedang di remove, kita klik download di sini. Oke, otomatis mendownload. Nah, setelah semuanya selesai terremove background ya teman-teman. Kita kemudian ini untuk teman-teman, ini adalah kita buat size-nya menjadi besar ya agar terlihat teman-teman, agar kita tidak terkecoh ya, untuk membedakan mana yang sudah di remove background-nya dan yang belum gitu ya. Oke, setelah itu nih teman-teman, nih kita sudah memperbesar ya dengan cara menekan tombol mouse agar tampilannya menjadi sebesar ini. Nah, setelah itu kita hapus nih teman-teman yang belum ke remove background agar kita tidak terkecoh ya, tidak keder gitu. Oke, nah ini kita close dulu gambar yang sudah kita download tadi. Kemudian kita kembali ke Word ya teman-teman. Lalu di sini kita klik menu insert ya. Menu insert, kemudian shapes, kita pilih yang bagian paling kiri tadi, paling atas. Kita arahkan nih menjadi tanda plus seperti ini. Kemudian kita drag ya teman-teman. Dari pojok sini menjadi, nah, seperti itu. Menjadi seperti itu ya, teman-teman. Oke, ini dikira-kira saja itu nanti ukurannya seperti apa ya, garis ini. Kemudian setelah itu, kita pergi ke shape outline ya, ini. Kita klik, kemudian kita white di sini ya. Kita white untuk menebalkan nanti garis yang barusan kita buat. Ini kita memilihnya yang ini aja ya teman-teman, 2/1/4 nih yang ini. Ini 2/1/4. Nah, ini bisa memilih yang ketebalannya sesuai dengan teman-teman. Kita pilih yang 2/1/4 aja ya. Oke, setelah itu kita pergi ke insert ya teman-teman. Kita tambahkan tadi gambar yang sudah kita download ya untuk mempercantik tampilannya. Kita pilih di menu download ya ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita memilih yang UND 2 yang sudah di remove background ya. Oke, ini kita sudah tampil gambarnya. Nah, ini kan masih seperti ini ya teman-teman. Jadi kita perlu mengklik yang tombol yang ada di pojok kanan dari gambar ini, yaitu layout options. Oke, kita klik ya. Kemudian kita pilih nih, mau diletakkan di mana nih gambar? Di tengah garis kah ataupun di dalam, di pinggir seperti itu. Ini kita ini di dalam di atas tulisan seperti itu ya teman-teman. Kita kecilkan terlebih dahulu ya. Ini membuatnya kita taruh di sebelah pojok kiri bawah. Oke, setelah itu kita akan mengkopinya menjadi 4 bagian karena di sini ada 4 sisi ya teman-teman. Oke, nah ini kita akan mengarahkan ke bagian sini dulu, ke di rotasi ini ya. Kita memilih rotasi yang sesuai dengan sisi dari masing-masing sudut ini. Ini rotasinya 90 ya teman-teman, yang paling atas right ini. Kita akan arahkan ke bagian pojok kiri atas. Oke. Setelah itu kita kembali menggeser bingkai yang selanjutnya ini. Kita pilih rotasi ini, right ya teman-teman, ataupun left. Nah, untuk menyesuaikan kita pilih yang left tadi untuk di pojok kanan bawah ini. Kemudian yang terakhir untuk pojok kanan atas, kita pilih dulu itu bingkainya. Kemudian setelah itu kita pilih rotasi yang tadi lagi ya teman-teman. Rotasi ini, rotasi yang kanan, yang ini. Klik. Tidak. Yang iya betul, yang rotasi right 90 itu derajat ya tadi ya. Oke, setelah itu kita klik lagi menjadi flip horizontal teman-teman, agar nanti arahnya menjadi sinkron seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya untuk bagian awalnya.
Oke teman-teman, nah setelah itu kita tambahkan garis nih untuk menambah lagi biar nanti terlihat lebih rapi. Nah kita tarik dari shapes tadi ya garisnya, kita pilih yang ini dari ujung ke ujung ya teman-teman. Setelah itu kita pilih warnanya nih, warna apa? Warna hitam ya. Oke, setelah itu kita tinggal copy saja. Nah untuk membuat garis di bagian bawahnya. Oke teman-teman, kita tarik dulu ya. Kita rapihkan di sini. Nah, ketika sudah seperti ini, kita kembali membuat shapes ataupun garis untuk di masing-masing pojok kanan atau kiri itu kan atas bawah. Nah, sekarang kita akan buat yang kanan kirinya. Oke, kita kembali ke shapes ya teman-teman. Tidak, kita tidak perlu kembali ke shapes, tapi kita hanya perlu untuk mengcopy dari sini ya teman-teman. Nah, ini garisnya kita ubah menjadi rotasinya berdiri seperti ini ya. Klik rotasi yang seperti tadi, kemudian kita kecilkan ya ukurannya. Kita paskan nih di sebelah sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita paskan di sebelah kiri ini. Nah, ini jika dirasa belum pas, itu tinggal dikecilkan saja ya teman-teman. Ukurannya. Nah, setelah seperti ini kan kurang nih, tidak menutupi ya. Jadi kita perlu menariknya dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian kita tinggal copy aja untuk meletakkan garis ini di pojok kanan samping sana. Oke. Oke, teman-teman, kita tinggal copy bagian sini. Kita tinggal copy ya, teman-teman. Nah, ini kan karena ketika mengcopy itu kita mengalami kendala ya teman-teman, bisa di zoom dulu agar nanti bisa terklik tuh nanti garisnya. Nah seperti itu. Ini jika sudah bisa terklik itu otomatis akan bisa di copy dengan menekan tombol CTRL-C kemudian CTRL-V seperti itu ya, copy paste. Oke, setelah itu kita geser nih ke sebelah sini ya teman-teman. Kita geser ke sebelah kanan. Nah, ini sudah terbentuk ya untuk bagian atas di undangan Walimatul Arsh yang akan kita buat ya teman-teman semua. Nah, setelah menjadi seperti ini, kita kemudian pergi ke menu insert lagi ya teman-teman. Kemudian kita menu insertnya. Nah, ini kita buka dulu. Kemudian di shapes itu kita akan mengetik yang tombol paling kanan seperti di awal tadi ya. Nah, ini kita letakkan di sini gunanya untuk nanti mengetikkan dari keluarga siapa nih yang mengundang gitu ya. Nah, ini di pojok kiri atas kita letakkan di sini. Nah, ini keluarga ya. Nah, ini kulawargi itu dalam bahasa Sunda ya teman-teman. Ini sebelumnya saya mengetikkan kulawargi tetapi nanti ada perubahan menjadi keluarga, katanya menjadi bahasa persatuan gitu ya. Menjadi bahasa Indonesia, nanti keluarga saja memakainya. Oke, keluarga dari bapak siapa ini yang akan mengundang? Bapak dan ibu jamaah misalkan gitu ya. Ataupun tetangga desa. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kita akan menghapus menjadi keluarga di sini. Oke. Keluarga Bapak Haji, misal ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Jadi tinggal menyesuaikan dengan event teman-teman ataupun acaranya itu yang mengundangnya tuh siapa. Biasanya ini dari pihak orang tuanya ya yang mengundang. Oke. Ini kemudian ibunya Ibu Emi ya. Lalu teman-teman, setelah itu kita bisa klik enter ya untuk mengetikkan nanti itu di bawahnya biasanya dicantumkan juga nama dari pasangan ya, pasangan yang akan
yang akan yang akan ikut dalam acara tersebut juga, ataupun pihak dari keluarga besan, misalkan calon besan seperti itu ya. Jadi kita bisa cantumkan di sini. Ini menyesuaikan dengan adat dan tradisi teman-teman di tempatnya juga ya. Jadi ini hanya sebagai gambaran, teman-teman bisa langsung menyesuaikan. Ada yang hanya mencantumkan nama orang tua si perempuan aja misalkan, nah itu boleh-boleh saja. Dan ada yang mencantumkan kedua nama orang tuanya. Nah seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini keluarga Bapak Ali, Ibu Tini ya. Kemudian di bawahnya tuh biasanya mencantumkan nama alamatnya, alamat syukuran tersebut dilaksanakannya di mana. Nah, di salah satu rumah saja. Ini dusun 1 Kliwon ya, teman-teman. Kemudian RT-nya perlu ditulis juga ini untuk memperjelas ya. RT 01, kemudian RW-nya juga. Jadi kita perlebar lagi ya teman-teman, perluas lagi tulisannya. RW-nya 01, oke. Desanya desa apa nih? Kita ini sebagai contoh aja ya. Desa Maju Mundur di sini. Nah, ini menyesuaikan dengan tempat tinggal teman-teman semua. Oke, setelah seperti ini teman-teman kita blok dulu, kemudian kita pergi ke home. Terus kita rapikan nih menjadi rata tengah di sini ya. Kemudian kita geser nih, kita percantik saja tampilannya sendiri ya. Kita geser-geser, dipaskan sesuai atau belum dengan jarak ataupun garis yang ada di situ ya teman-teman semua. Kemudian kita bisa mengetikkan nilai option. Nah, untuk tampil di atas teks seperti ini ya teman-teman, mengaktifkannya di yang sebelah kanan itu, pojok kanan itu ya. Oke. Nah, ini kita perlu untuk shape fill untuk menghilangkan garisnya ya teman-teman. Kemudian kita shape outline. Oke, menjadi seperti ini ya teman-teman semua. Oke, ini kita perlu geser-geser dikit ya. Oke. Kita blok kembali ya teman-teman, kemudian kita ke home. Terus kita atur nih jaraknya nih menjadi 1,0 tapi kita remove dulu spasi yang paling bawah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita klik lagi, terus kita kasih 1,0 jaraknya atau 1,15. Nah, itu bebas menyesuaikan keinginan teman-teman ya. Ini saya menggunakan 1,15 jaraknya. Oke. Oke, teman-teman. Setelah itu kita memakai underline di sini ya untuk mempertegas ya tulisan ini. Nah, kemudian kita bold ya teman-teman semua nama dari masing-masing keluarga, 2 keluarga inti seperti itu. Nah, kita bold menjadi Arial Black tadi yaitu jenis tulisannya. Oke teman-teman semua, jika sudah seperti ini ya, kita kembali ke insert kemudian shapes, kita kembali pilih yang menu itu ya teman-teman, kemudian kita buat garis di sini. Buat garisnya ini untuk judul eleman ataupun undangannya itu apa? Undangannya ya di sini kita ketikkan ya teman-teman. Kita ketikkan undangan seperti itu. Undangan, oke. Kita blok ya. Kemudian kita enter teman-teman semua. Nah, ini misalkan ini saya ada kesalahan ya teman-teman. Kita mengetiknya menjadi 4 bulanan tapi harusnya ini syukuran Walimatul Arsh gitu ya. Ini bisa juga untuk 4 bulanan seperti itu kan. Nah, terus juga Walimatul Arsh ataupun kumpulan sesepuh ataupun kumpulan para sepuh gitu tuh. Nah, ini undangan kita buatnya syukuran Walimatul Arsh.
Balimatul urs. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini menyesuaikan, intinya untuk mengisi di sini itu menyesuaikan dengan acara yang teman-teman akan buat ataupun akan jalani, seperti itu ya. Oke, kita blok ya teman-teman. Kemudian kita pilih jenis tulisannya menjadi apa ya ini? Menjadi apa? Tulisan yang memang sekiranya terbaca jelas gitu. Nah, ini bisa kita modif ya untuk jenis tulisannya biar terlihat lebih bagus gitu ya teman-teman. Ini saya akan memilih yang mana ya? Bentar ya teman-teman. Ini saya akan mencari dulu untuk bikin undangannya dulu ya. Karena biar nanti size-nya beda dan apa jenisnya juga, jenis itunya tulisannya juga berbeda ya. Agar menjadi lebih variatif gitu. Oke. Kita kecilkan dulu agar terlihat ya teman-teman semua. Ini kita akan memilih di jenis tulisan mana nih, masih bingung, masih nyari-nyari ya teman-teman semua. Di bagian apa nih, sebentar ya. Nah, ini nih, ini desa cocok nih, tentang Bernan namanya ya. Nama tulisannya ini bisa mengikuti tutorial yang sedang saya buat ataupun teman-teman mengikuti kalian sendiri, itu tidak masalah ya teman-teman. Oke, ini undangannya sudah kita klik, kemudian kita atur jaraknya di sini ya teman-teman semua. Nah, ketika sudah dirasa menjadi seperti ini, dekat gitu jaraknya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini kita rapi-rapikan dulu tabel yang berada di sini, kemudian kita shape outline ya untuk menghilangkan garis, kemudian shape fill juga untuk menghilangkan nanti agar tidak timbul garis yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini kita tinggal copy aja ya teman-teman untuk mempersingkat waktu ya. Copy kemudian kita paste. Oke. Untuk membuat nanti undangan ini ditujukan untuk siapa gitu. Nah, kita copy kemudian kita paste ya teman-teman semua. Copy dan paste. Nah, seperti ini. Ketika sudah muncul, kita geser ke sebelah kanan ini. Kemudian kita tarik dulu ataupun kita hapus dulu ini ya. Kita hapus dulu bacaannya untuk menjadi, ini biasanya menggunakan kata yang terhormat ataupun apa ya, mengundang siapa intinya gitu. Turut mengundang di sini untuk contoh ya. Titik 2. Kemudian kita ubah dulu ini jenis tulisannya ya teman-teman menjadi tulisan yang biasa saja, yang Times New Roman yang standar. Oke. Standar digunakan maksudnya ya teman-teman, Times New Roman. Oke, kita lihat kembali di sini turut mengundang. Kemudian kita lebarkan ya ke bawah ya teman-teman garisnya agar nanti banyak space-nya gitu ya. Ini biasanya kita tulis dengan bapak atau ibu atau saudara-saudari seperti itu ya. Ini kita kalau sudah menulis seperti ini bisa langsung untuk di print dan ditulis tangan. Ini siapa aja yang akan diundang. Seperti itu ya teman-teman semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari di sini, kemudian kita buat titik-titik ya untuk nanti memberikan nama ke masing-masing calon undangan, para tamu undangan intinya gitu ya. Kita buat di tengah ya teman-teman ini. Kemudian sekiranya teman-teman cukup aja ini space-nya antara bapak ibu saudara-saudarinya. Kemudian kita bawahnya diberi nama di tempat DI-nya kecil, T-nya besar di tempat seperti ini ya teman-teman semua. Nah, oke. Ini kan sudah beres nih, tadi garisnya sudah hilang ya, karena hasil mengcopy dari undangan syukuran Balimatul Arsh. Oke teman-teman semua, nah ini jadi nih, sudah jadi untuk bagian atasnya dari undangannya akan kita buat ya teman-teman.
Oke, ini selanjutnya kita akan membuat juga tabel yang seperti di atas itu, garis-garis di bawahnya juga untuk membuat isi ataupun inti dari undangan ini ya. Ini kita akan mengcopy saja ya teman-teman. Nah, ini ketika di-copy langsung itu pasti tidak akan bisa, karena ini terdiri dari beberapa garis, beberapa unsur gitu kan, ada bingkai juga. Jadi, cara mengcopy-nya itu kita menekan tombol CTRL gitu ya. Kemudian kita klik satu persatu nih bagiannya nih. Nah, ini kita klik, jangan sampai lepas ya teman-teman tombol CTRL-nya. Ini kita akan mengklik bagian garis atas ini nih, teman-teman. Nah, jika teman-teman kesusahan dalam mengkliknya itu, kita bisa menzoom dulu ya, menzoom ini ya, apa sih tampilan dari layar laptopnya agar memudahkan teman-teman. Oke, ini kita klik bagian sana, bagian sini, semuanya intinya ya, yang menjadi unsur di dalam garis ini. Kita klik teman-teman. Kemudian setelah semuanya dipastikan masuk nih, diklik semua ya. Ini kita pergi ke format. Nah, format seperti ini, kemudian kita klik grup ya, yang di sebelah situ. Kemudian setelah itu kita bisa untuk langsung mengkopasnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini mohon maaf ada kesalahan. Kemudian kita akan mencobanya lagi ya teman-teman semua. Nah, ini menjadi seperti ini. Nah, ketika menjadi seperti ini teman-teman jangan khawatir ya teman-teman. Nah, karena ini sudah betul, jadi tidak perlu khawatir ini akan gagal ya untuk mengikuti cara yang barusan saya beri ataupun saya jelaskan kepada teman-teman. Nah, ini kan menjadi tidak rapi ya tadi ketika ditarik ataupun digeser ya teman-teman semua. Oke, kita lihat lagi ini kotaknya, kemudian kita ke bawah kan ya, kita beri jarak nih. Nah, kita beri jarak dulu ke bawah, tapi nih di sini nih ada kendala nih. Nih coba lihat. Nah, ini kan kita perkecil dulu ya, kita sesuaikan. Nah, kita sesuaikan seperti ini ya teman-teman semua. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini akan melebar seperti ini garisnya teman-teman semua. Nah, ketika teman-teman mengalami situasi seperti ini, kita bisa mendeletnya teman-teman ya. Kemudian kita membuat ulang garis yang sudah kita buat seperti di atas. Nah, kita ke insert, kemudian shapes menjadi seperti ini. Kemudian kita drag ya teman-teman, kursornya ke bawah ya, seperti ini. Oke. Nah, sampai bawah banget, sampai full ya teman-teman semua. Sampai ke bawah sini. Oke, kita scroll ya ini. Nah, sampai menemukan titik akhir dari Word ataupun lembar kerja ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita kembali untuk menebalkan garis ini. Garisnya ditebalkan di shape outline. Kita white. Kemudian ini kita pilih yang 21/4 sama kayak yang di atas ya teman-teman. Sama seperti yang di atas. Oke, setelah itu kita kembali untuk membubuhkan di sini tentang apa ya ini ya? Tentang ini kita akan mengcopy semua elemen yang ada di atas ini ya, teman-teman, untuk mempercepat nanti pembuatan undangan ini. Oke. Kita copy bingkai yang ada di atas itu, kemudian kita letakkan ya teman-teman semua. Letakkan di bagian pojok kiri bawah ini ya, ataupun pojok kiri atas, tinggal dibalik saja ya teman rotasinya. Nah, setelah itu kita perbesar sedikit
Oke. Setelah itu teman-teman kita tinggal copy ya. Copy, kemudian kita arahkan ke sebelah pojok kanan atas, kemudian kita pilih rotasi kanan ini seperti ini. Intinya disesuaikan saja untuk pembuatan bingkai seperti ini ya. Untuk membubuhkannya di masing-masing pojokan. Nah, kita copy lagi untuk membuat bingkai ini di bagian pojok kanan bawah teman-teman semua. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, jika sudah sesuai pojok kanan bawah ini, kemudian kita pojok kiri bawah nih yang belum. Kita copy lagi. Kita copy. Nah, seperti ini ya. Kita rotasinya diubah. Nah, seperti ini ya. Untuk agar bisa cocok nih di masing-masing sudut. Nah, oke. Setelah dipastikan semuanya terpasang bingkai-bingkainya, kemudian kita bubuhkan lagi ya teman-teman. Kita sebelum dibubuhkan, kita posisinya ini disesuaikan dulu oleh teman-teman semua agar nanti menjadi lebih bagus, lebih rapih seperti itu ya. Kita rapikan dulu ini. Oke teman-teman semua, kita ke insert ya, kemudian ke shapes untuk memberikan garis nih di sini. Kita zoom dulu untuk memperjelas ya, agar terlihat gitu ujung dengan ujungnya ketika diberikan garis seperti ini. Nah, ini ya teman-teman semua. Kita cocokkan dulu, kita paskan gitu ya posisinya. Kemudian kita beri warna hitam seperti ini. Kemudian kita copy di sini ya. Kita copy untuk memberikan garis di bagian bawah itu, di bagian bawah ya. Oke. Oke teman-teman semua, ini kita klik dulu di bagian ini ya. Klik di bagian sini. Teman-teman semua, sebentar ya. Saya akan mengklik di bagian ini. Nah, kemudian kita akan copy paste di sini. Kita letakkan untuk digeser ke bagian bawah. Nah, itu. Seperti itu ya, teman-teman. Di bagian paling bawah. Oke, kita geser-geser dulu. Nah, seperti ini ya, teman-teman semua. Itu kita zoom lagi untuk mempaskan posisi garis ini agar rapi ya ke bingkai-bingkainya. Nah, menjadi seperti ini. Kita kembalikan ke ukuran normal, ini tidak di zoom lagi ya teman-teman lembar kerjanya. Oke. Setelah itu ini kita akan menambahkan lagi garis ya teman-teman semua. Garis untuk di pojok kanan ini. Oke, kita drag ya. Kita tadi ke shapes, kemudian kita memilih garis yang ini ya teman-teman. Kita zoom lagi, kita perbesar untuk memperjelas tampilan layarnya. Oke, setelah itu kita geser-geser lagi nih. Kita rapihkan ya teman-teman garisnya agar nanti terlihat lebih bagus, lebih rapi seperti itu ya. Ini kita arahkan kursornya agar nanti bisa diedit ya teman-teman. Kita perkecil, sedikit perkecil. Nah, ini garisnya masih berwarna seperti ini ya. Ini harusnya kita ubah menjadi warna hitam.
jadi warna hitam ya teman-teman. Oke, nah ini sudah digeser ya teman-teman semua. Oke, setelah itu kita beri warna menjadi hitam seperti ini. Oke, setelah ini kita pasang, ini ada yang belum tepat, belum dekat dengan bingkainya ya. Kita geser-geser lagi saja. Kemudian ketika sudah seperti ini, bisa langsung di-copy untuk memasang di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, sebelah kiri ini. Nah, ini ada yang seperti ini menjadi membuat undangan lebih enak, lebih elok dipandang seperti itu ya. Oke, nah sini udah terpasang semua garis sama bingkainya teman-teman semua. Kemudian ini saya akan mengubah turut mengundang ini menjadi kepada yang terhormat seperti itu ya, bisa aja ya teman-teman. Ini pokoknya ini sebagai acuan saja, nanti untuk kata-katanya ataupun formatnya itu bisa mengikuti tradisi ataupun kebiasaan yang ada di daerah teman-teman masing-masing seperti itu ya. Nah, di sini saya akan memakai dengan kata kepada seperti itu ya, teman-teman semua. Oke. Ini menyesuaikan saja dengan keinginan teman-teman juga. Nah, ini setelah kita buat bingkainya ya teman-teman semua yang berada di bawah ini. Nah, ini saya akan menggantinya kembali menjadi tetap kepada ya teman-teman. Oke, nah di sini juga akan saya ubah nih. Walimatul Urs ini sudah betul atau belum kata-katanya. Sesuai sasaran enggak dengan yang kita adakan acaranya gitu ya. Ini kita bisa edit kembali teman-teman bagian atas ini. Ini saya menggunakan syukuran Walimatul Urs ya jadinya ya. Nah, ini kita pas-paskan lagi garis-garis yang ada di sini, kemudian kita pergi ke insert dan picture, memilih gambar selanjutnya. Ini UND 2 yang tadi kita buat, bingkai 2 ini ya kita masukkan teman-teman semua. Nah, ini kita atur lagi nih, ini kan terlalu besar, kemudian kita perkecil, kita tarik sudut kanan pojok bawah itu. Nah ini ya teman-teman, kita perkecil lagi supaya jadi lebih bagus nantinya tampilan undangannya ya. Oke. Teman-teman, kita kembali ya ini. Kembali untuk membubuhkan ini, kita layout option. Kemudian di atas apa tuh? Catatan ataupun tulisan tampilannya seperti ini ya, agar tidak tenggelam di bawah garis ini misalkan. Nah, ini menjadi seperti ini ya teman-teman. Kita taruh posisinya di tengah-tengah undangannya. Kemudian setelah semuanya siap ya kita ke insert lagi dan shapes. Di sini kita akan membuat kotak untuk tulisan isi dari undangan ini ya teman-teman. Kita klik kemudian drag ya seperti ini. Nah, sampai ke bawah ya teman-teman, kita perbesar. Nah, jika sudah seperti ini, kita baru bisa mengetik ya teman-teman semua. Kemudian kita ini akan mengetikkan kalimat salam dulu seperti ini. Nah, ini saya akan memberikan sebuah contoh surat ya yang dalam isinya tuh kita buat sama-sama seperti itu ya, mulai dari salam seperti ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti ini. Nah, biasanya di undangan itu lebih baiknya mengucap lagi, menuliskan salam tuh menjadinya menggunakan kata Latin seperti ini aja daripada dengan tulisan Arab, nantinya kan akan menjadi satu kertas yang bisa saja terinjak ataupun apa. Jadi ketika
ketika menggunakan bahasa Arab itu dinilai kurang sopan seperti itu teman-teman. Jadi lebih baik menggunakan kata Latin, salamnya seperti ini, Assalamualaikum. Nah, kemudian di bawahnya itu dengan memohon rahmat dan ridha Allah ya teman-teman, silakan sambil diketik Allah Subhanahu wa taala, kita lengkapi ya. Nah, ini ada tanda koma ya teman-teman semua. Kemudian di bawahnya kami bermaksud ya. Jadi ini yang mengundangnya tuh dari pihak orang tua. Kami bermaksud. Sebentar ya teman-teman. Ini saya melihat lagi alamatnya sudah betul atau belum. Dan ini tujuannya untuk undangan apa. Seperti itu ya teman-teman semua. Oke. Ini agak sedikit terganggu tadi ya. Oke teman-teman semua, ini kita kembali lagi ke sini. Kami bermaksud menyelenggarakan ya teman-teman, menyelenggarakan acara yang memang sudah kita rencanakan. Menyelenggarakan pernikahan. Nah ini kan tentang pernikahan ya, kumpulan sebelum pernikahan gitu, pengajian. Nah ini pernikahan anak kami ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini namanya silakan oleh teman-teman isi sesuai dengan nama calon pengantinnya. Ini bermula dari yang laki-laki terlebih dahulu ya. Ini namanya Muhammad Muta'alim. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Sekali lagi saya tegaskan sebagai contoh saja. Untuk undangan yang benar-benar undangannya itu ya menyesuaikan dengan teman-teman semua, calon pengantinnya siapa. Kemudian ini saya rubah bentuk fontnya ya teman-teman menjadi seperti ini. Nah ini kita bubuhkan keterangannya di bawah namanya putra dari bapak siapa yang tadi kita sudah catat ya teman-teman. Kemudian kita tulis di sini. Nah seperti ini ya teman-teman semua. Kemudian kita enter lagi nih dengan calon mempelai wanitanya seperti itu. Nah, siapa nih namanya? Ini misalkan namanya Vita. Siapa nih namanya nih? Vita Arisanti Dewi misalkan ya. Oke, kita blok ya teman-teman semua. Kemudian kita fontnya diubah nih menjadi sama yang di atas tuh, yang calon mempelai cowoknya. Nah, kemudian kita ubah menjadi keterangan sama seperti di atas. Ini putri berarti ya. Ini dikasih ya yang teman-teman yang bawahnya ini yang mempelai pria, putra pertama gitu ya. Putra pertama, putra ataupun putra anak-anak pertama gitu ya. Nah, ini misalkan putri ketujuh ya, teman-teman dari pasangan bapak siapa tadi? Sama ibu. Kita lihat di sini ya, Bapak Ali, Ibu Tini di sini. Oke, kita ketikkan ya teman-teman semua. Nah, seperti ini untuk pasangan kedua mempelai sudah kita bubuhkan di sini teman-teman semua. Nah, pastikan tidak ada yang keliru ya di sini. Ketika sudah, itu kita enter. Kemudian ini berupa tanggal ataupun pelaksanaan waktunya itu kapan. Nah, ini ya insya Allah akan dilaksanakan ya teman-teman semua. Pada kapan nih? Pada harinya kapan ya? Ini biasanya syukron kayak gini tuh, syukron walimatul arsy itu digunakan lagi, dilaksanakan pas malam-malam atau ba'da maghrib ataupun ba'da isya gitu ya. Ini Senin malam Selasa ya. Ini kita ketikkan sebagai contoh ya teman-teman. Senin malam Selasa di sini. Oke.
Kemudian kita enter lagi, kita beritahu nih tanggalnya tanggal berapa. Di tanggal berapa nih? Tanggalnya menyesuaikan dengan acara yang akan dilaksanakan ya. Ini saya menuliskan 22 Januari ya teman-teman. Januari 2024. Nah, seperti ini. Oke, kita enter lagi. Kemudian kita bubuhkan di sini pukulnya berapa nih ya akan dilaksanakan acara tersebut. Pukulnya yaitu 19.30 deh habis Isya ya teman-teman. Nah, ini sampai dengan WIB dulu, kemudian sampai dengan selesai intinya gitu ya. Tapi ini kita tuliskannya Ba'da Isya seperti ini ya teman-teman. Kemudian tempatnya di rumah kami, yaitu salah satu nama orang tua biasanya itu diadakan di rumah calon mempelai wanita ini tuh pengajian tuh ya. Nah, rumah misalkan di sini alamat rumahnya ada di bawah sini ya, Dusun Satu Keluan itu. Oke, kita bubuhkan ya teman-teman di sini. Kita bubuhkan. Kemudian kita tadi kan udah di copy, tinggal di paste ya teman-teman untuk mempercepat. Kemudian kita enter lagi nih di sini nih, tempatnya sudah ada nih rumah kami di Satu Kliwon. Nah, dipastikan juga ini alamatnya lengkap ya agar nanti orang yang kita undang tuh tidak kebingungan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kecamatannya mundur maju ini sebagai contoh ya teman-teman. Kemudian kabupatennya apa nih? Kabupaten X boleh, kabupaten yang lain juga ya nggak masalah gitu ya. Oke, ini kabupatennya Kabupaten bolak-balik aja ya, wes ya, bolak-balik di sini. Oke, nah ini space-nya kalau kurang tuh bisa kita turunkan ke bawah ya teman-teman, kita tarik aja tuh yang bulat-bulatan kecil situ. Kemudian ini dirasa sudah, kita tambahkan nih kata-kata di bawahnya nih, merupakan suatu kehormatan bagi kami gitu ya. Kehormatan dan kebahagiaan ya. Kebahagiaan bagi kami. Ini teman-teman bisa langsung mengikuti ya. Ini undangan yang sudah kita buat sama-sama. Nah, ini merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila Bapak, Ibu, Saudara ataupun Saudari ya teman-teman dicantumkan semua itu lengkap. Nah, ini seperti ini berkenan hadir untuk memberikan doa dan doa restunya kepada kami, kepada anak kami, seperti itu. Kasih tanda titik ya teman-teman. Kemudian kita enter lagi. Nah, atas kita ucapkan terima kasih intinya di sini atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari, Ibu, saudara atau saudari. Oh, ini kita tambahkan ya teman-teman, atas kehadiran dan doa restu Bapak Ibu yang hadir intinya gitu ya, atau Bapak Ibu semua, saudara-saudari seperti ini, koma ya teman-teman. Kami sampaikan banyak terima kasih, misalkan seperti itu. Nah, ini sudah jadi. Oke, kita enter ya, kita tarik lagi ke bawah teman-teman. Tarik lagi ke bawah di sini. Kita pastikan dulu, lihat dulu ini space-nya cukup nggak gitu ya. Untuk nanti mencantumkan nama orang tua di bawahnya, kayak hormat kami gitu loh. Nah, Assalamualaikum dulu, jangan lupa ya teman-teman, di atas kan ada salam, jadi otomatis di bawahnya juga setelah isi surat dan penutupannya selesai, salamnya harus disertakan ya. Oke, menggunakan bahasa ataupun kata Latin juga, wassalamualaikum ya, seperti itu. Kemudian kita klik di sini hormat kami kan sebagai orang tua ya, hormat kami, kemudian dicantumkan nama orang tuanya tadi siapa, seperti itu ya. Nama orang tuanya cantumkan di sini teman-teman semua. Kita scroll ke atas ya. Oke teman-teman semua, tadi nama orang tuanya kita lihat lagi ke atas ya.
Kita lihat lagi, kita copy saja teman-teman. Untuk hormat kami di sini, kita enter, posisikan ya di sini ya teman-teman semua. Nah, ini kan terlalu dekat nih jaraknya nih. Kita harus berpikir nih gimana caranya biar jaraknya itu tidak terlalu dekat gitu ya. Oke teman-teman, ini itu tadi klik ya teman-teman. Oke. Nah, ini kedua orang tuanya dicantumkan juga di bawah ini. Oke, teman-teman semua. Nah, di copy paste saja ya untuk mempercepat. Oke. Nah, ini kan jaraknya terlalu banyak ya. Ini kita akan mendekatkan jaraknya dulu teman-teman semua. Jaraknya di sini. Jaraknya ya teman-teman, kita blok semua nih dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah sama aja. Kemudian kita atur jarak line and spacing di sini. Tipenya Times New Roman kita pastikan dulu, kemudian kita kembali ke sini ya teman-teman. 1,0 masih berjarak. Kemudian kita remove space after paragraph yang paling bawah. Kita klik ya teman-teman semua. Kemudian kita kasih spasi 1,5 deh di sini. 1,5 kira-kira cukup gak? Nah, ini kayaknya cukup nih buat kita enter agar nanti jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini kita kembali dulu ke atas. Kita lihat-lihat lagi ya tadi itu ya. Oke. Setelah ini, bentar ya teman-teman semua. Ini kita lihat-lihat dulu, dipaskan dulu nih garis-garisnya. Tadi ada yang kegeser soalnya ya teman-teman semua. Oke teman-teman, kita tunggu dulu bentar ya. Kita scroll lagi ke bawah nih. Kita scroll lagi ke bawah ya teman-teman, kita geser. Nah, ini ada garis-garis yang kurang rapi terlihatnya ya teman-teman semua, tapi kita berusaha untuk mengerjakan isi dari suratnya tersebut, intinya tuh seperti apa ya. Oke, untuk nanti perapihan tuh bisa dilakukan di akhir. Oke teman-teman semua, kita scroll lagi ke bawah nih. Nah, ini terpencet oleh saya, bentar. Oke teman-teman semua, ini kita di enter dulu ya, itu sebelah situ shape outline, kemudian kita hilangkan garisnya ya teman-teman. Nah, ini hormat kami, kita enter di sini. Dekat salamnya juga kita enter. Nah, seperti ini ya teman-teman, agar tidak terlalu dekat nanti jaraknya. Kita klik di sini, kemudian kita bold untuk memperjelas tulisan, mempertegas juga ya teman-teman semua. Yang salam juga boleh kita untuk bold ya di sini. Kita bold. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman semua. Oke, ini silakan oleh teman-teman dicek lagi ya, teman-teman. Nah, ini sudah sesuai dengan rencana teman-teman ataupun belum dari atas sampai bawah. Nah, ini biarkan dia scroll sendiri ya, teman-teman. Bergerak sendiri seperti ini agar kita tinggal melihat saja nih apa yang kurang. Nah, ini bisa diatur dalam pengaturan mouse-nya ya, teman-teman semua. Kita lihat nih dari atas sampai bawah banget. Oke, nah untuk salamnya, nama calon mempelainya, nama orang tuanya, putra keberapa, terus pelaksanaannya sesuai enggak, udah betul atau belum. Nah, seperti ini. Ini wajib untuk dicek ulang ya, teman-teman semua. Kemudian nama di bagian paling bawah juga sangat penting. Nah, itu dia tutorial yang dapat saya bagikan di video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, teman-teman.